Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas seputar nutrisi tentang lemak. Apa sih nutrisi itu? Nutrisi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dengan optimal. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah mobil, maka nutrisi adalah bahan bakar yang membuat mobil tersebut berjalan. Nutrisi memberikan energi kepada tubuh kita untuk melakukan berbagai aktivitas seperti berjalan, berlari, belajar, dan bekerja. Jenis nutrisi yang akan dibahas adalah lemak. Apa sih itu lemak? Lemak adalah senyawa organik yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen, berfungsi sebagai sumber energi dan pelindung tubuh. Apakah semua lemak buruk? Tidak semua lemak buruk. Ada dua jenis lemak, yaitu lemak jenuh dan tidak jenuh. Apakah lemak dan kolesterol sama? Tidak, lemak dan kolesterol tidak sama. Lemak adalah sumber energi, sedangkan kolesterol adalah sterol yang berfungsi sebagai komponen struktur sel dan pembuat hormon. Jenis-jenis senyawa organik lemak yang bersifat hidrofobik. Lipid sebagai kategori utama. Lipid dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu lemak yang terdiri dari gliserol dan asam lemak, yaitu jenuh dan tidak jenuh. Kemudian fosfolipid, kemudian steroid termasuk kolesterol dan provitamin D, kemudian lilin, kemudian vitamin larut lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K. Struktur dasar lemak. Lemak trigliserida yaitu asam lemak dan gliserol. Berikut adalah asam lemak, baik asam lemak jenuh maupun tak jenuh. Kemudian gliserol juga. Kemudian jenis-jenis asam lemak. Yang pertama, asam lemak jenuh, tidak memiliki kata rangkap dalam rantai karbonnya. Yang kedua, asam lemak tidak jenuh, dibagi menjadi asam lemak cis dan asam lemak trans berdasarkan struktur ikatannya. Lemak esensial yaitu tidak dapat diproduksi oleh tubuh dan non-esensial dapat diproduksi oleh tubuh. Berikut adalah jenis-jenis asam lemak jenuh. Yang pertama, asam kaprilat. Untuk strukturnya yaitu CH3, CH2, 6COOH dapat ditemukan pada minyak kelapa, minyak inti sawit, susu kambing, dan susu sapi. Yang kedua, asam kaprat yaitu CH3, CH2, 8COOH, minyak kelapa, minyak inti sawit, dan susu kambing. Kemudian jenis-jenis asam lemak tidak jenuh. Yang pertama, asam myristoyat. Strukturnya CH3, CH2, 3CH, rangkap 2CH, CH2, 7COOH. Jumlah C-nya C14/1, cis 9, dan seterusnya. Kemudian masuk ke tahap uji lemak. Yang pertama yaitu uji noda. Menguji keberadaan lemak. Uji kualitatif lemak paling mudah dan murah. Sampel yang mengandung lemak akan meninggalkan noda transparan. Bahan yang diperlukan hanya kertas. Kedua, uji Sudan 2. Menguji keberadaan lemak. Salah satu uji lemak yang sering dilakukan karena kemudahan dan spesifisitasnya. Reagen bubuk Sudan 3 dicampurkan dengan etanol. Dan untuk positif, dia akan memisah, dan untuk yang negatif, dia akan menyampur. Kemudian, uji lemak yang ketiga yaitu uji saponifikasi. Menguji keberadaan trigliserida. Lemak yang direaksikan dengan basa kuat seperti NaOH atau KOH akan menghasilkan buih ketika dikocok. Reagennya yaitu basa kuat. Uji lemak yang keempat atau uji KMNO4 menguji keberadaan asam lemak tidak jenuh. Sederhana, tetapi tidak dapat digunakan untuk mengetahui spesies asam lemak tidak jenuhnya secara detail. Reagennya yaitu KMNO4.
dan untuk menghasilkan positif dia akan berwarna kuning, dan untuk yang negatif yaitu merah pekat. Lemak dalam metabolisme. Manfaat lemak yang pertama, sebagai sumber energi cadangan, tetapi lemak sulit diolah oleh tubuh. Yang kedua, pelindung organ vital atau dari benturan dan suhu ekstrim. Yang ketiga, menjaga suhu tubuh. Yang keempat, melarutkan vitamin larut lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Kolesterol steroid. Gambar di samping ini merupakan struktur dasar steroid. Ada dua jenis steroid, hewan yaitu kolesterol dan nabati yaitu fitosterol. Steroid hewani. Steroid hewani adalah senyawa lipid yang ditemukan dalam tubuh hewan dan berperan dalam berbagai fungsi biologis, terutama sebagai hormon dan komponen membran sel. Steroid ini sebagian besar berasal dari kolesterol yang merupakan bahan dasar pembentukan berbagai hormon steroid dalam tubuh hewan. Berikut merupakan contoh steroid hewani. Yang pertama, daging merah. Yang kedua, telur. Yang ketiga, susu. Dan yang keempat, ikan salmon. Kemudian, lanjut ke steroid nabati. Steroid nabati adalah senyawa fitosterol, yaitu senyawa lipid yang memiliki struktur mirip dengan kolesterol hewani, tetapi ditemukan dalam tumbuhan. Fitosterol tidak bisa diserap oleh tubuh sebanyak kolesterol, sehingga dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dalam sel darah. Kemudian, masuk ke contoh steroid nabati, yaitu fitosterol. Yang pertama, kopi. Yang kedua, sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga, kacang-kacangan. Yang keempat, alpukat dan minyak zaitun. Kolesterol yaitu steroid. Untuk kolesterol, perannya sebagai pembentukan hormon steroid yaitu testosteron, estrogen, kortisol, pembentukan asam empedu, pembentukan provitamin D, dan untuk komplikasinya menumpuk sebagai LDL, lemak jahat, gangguan hormon, penyebab utama jantung koroner. Lalu fitosterol, perannya meningkatkan kadar kolesterol HDL, lemak baik, mengurangi kadar kolesterol LDL, mencegah terjadinya jantung koroner. Untuk komplikasinya, mengganggu penyerapan vitamin A, D, E, K, yaitu vitamin larut lemak, berisiko pada penderita sitosterolemia.